ada 3 hobi yang setidaknya setiap orang punya, yaitu hobi yang dapat membantu kesehatan baik secara fisik dan mental. Dan kedua, hobi yang dapat membangun kreativitas kalian. Dan yang ketiga, hobi yang bisa menjadi potensi bisnis atau pendapatan Anda gitu loh. Oke. Nah, tanggapan lu gimana? Oke, halo semua, selamat datang di Talking Session bersama gua Dani dan co-host gua seperti biasa. Dinoy! Oke, ribut loh. Kita akan membahas topik-topik menarik yang akan menghibur kalian malam ini. Nah, udah. Kenapa lu kayak gitu sih sumpah intronya? Keselin. Kebiasaan. Hujan pak soalnya pak. Seperti co-host gua seperti biasa. Dinoy! Biar ada irip sekali-sekali lah, biar orang kaget, biar orang bangun. Bangun gitu, semua itu ya bangun lift gitu ya. Geblek emang. Oke. Oke, sebelum masuk pembahasan kita, gimana ya hari ini? Oh iya, pesan buat kalian dulu nih. Apa tuh, pesan apa tuh? Lagi buruk ya guys. Dan kita tahu lah keadaannya seperti apa. Dan semoga kalian yang ada di sana, yang lagi ricuh kotanya, ingat, stay safe dan jaga kesehatan kalian. Jangan sampai ada lagi, kalau kalian turun juga di lapangan, jangan sampai kena apapun dan kena masalah apapun, jaga diri kalian. Saya tidak menyarankan dan saya tidak memprovokasi atau apapun, jangan terprovokasi, jangan cuma dengar berita online ya guys, jangan sampai kedengar hal apa-apa. Intinya jaga kesehatan dan jaga diri kalian. Stay safe. Kenapa Dan? Apaan? Lu emang turun ke jalan juga? Enggak, iya, gue tadi turun jalan. Soalnya kan dari rumahnya Pak Bos tadi gue. Oh, beda ya? Beda, Pak. Saya turun di jalan pulang, Pak. Oh, kirain ini Pak. Ikut berorasi, menyampaikan aspirasi gitu. Enggak ya? Enggak lah, gue kan tolol cuy. Aduh, suara gue. Tolol cuy. Tapi tadi apa, situasi di tempat lu gimana sih? Gue sih kemarin pas ke Pak Bos, ke rumahnya Pak Bos, lumayan ini sih, rame banget, macet banget sungguh. Macetnya macet apa dulu? Emang macet karena demo atau macet karena demo? Macet aja. Oh, macet masih ramai di sana Pak ya? Kemarin rame banget. Kemarin, hari ini udah redah sih. Tadi gua tanyain tukang apa gokarnya. Oh ya, puncaknya kan 2 hari lalu sama kemarin kan soalnya. Iya. Ini makanya gila itu sampai ini loh. Kita nggak mau masuk detail soalnya kita udah lihat berita-beritanya ada banyak orang hilang yang akan hal itu, jadi kita takut. Kalau kalian yang bertanyakan, kenapa nggak ngebahas Omnibus Law? Ya karena kita nggak mau mati, gitu aja. Wah, yang mau mati nggak mau hilang. Nanti podcastnya ini gaib. Kita podcast di lapas beneran, ya. Jangan. jangan. Takut kan? Tapi sebenarnya gua ngeri sih ini doang sih kalau yang demo-demo itu karena kan lagi pandemi ya. Itu gua ngeri aja sih jadi klaster baru lagi nanti. Yoi. Orang pada desek-desekan soalnya. Ini apa? Ada thread-nya pas pulang. Nah itu dia. Intelligence increase plus toxic gitu. Poison. You are infected. Tapi mengerikan sih emang sih. Buat apa demo tapi Anda tetap miskin? Ya tapi ini loh, Omnibus Law ini emang memfokuskan buat para pekerja dan para pembisnis lebih mudah. Itu banyak yang tidak membaca dan banyak yang menjelaskan lebih detail kan, makanya orang jadi salah tangkap. Kayak UMR dihilangkan semacam itu hoax semua. Dan kita nggak mau lebih mendalam pendalaman ini, jadi kita skip aja dan jangan ngebahasnya lanjut ya. Jangan dibahas lanjut ini, udah selesai. Nah, terlalu mengerikan. Pembahasan hari ini kita bakal bahas apa ya, Din? Nggak tahu, aku nggak tahu Kak, aku hilang ingatan. Lu yang urus topik. Gue pasti kan kita punya hobi kan masing-masing, maka mungkin ada baiknya kita membicarakan tentang hobi gitu. Gua nggak punya hobi, gua punyanya wife. Habi. Hanibani. Would you like to be my hubby? Honey bunny. I'll be your honey and you be my bunny. Sumpah ini apa sih? Oke, lu jelasin topiknya. Itu gue mau nyatet dulu itu bagus tuh gue pakai tuh nanti. Suatu saat nanti.
Would you like to be my Lu ditolak sumpah. Serius. Kayak waktu itu gue pernah bilang curhat yang gue main jungkit-jungkit hati. Jungkit-jungkit hati. Maukah kamu bermain jungkit-jungkit hati bersamaku? 2 jam kemudian ditolak. Lu mainin perasaan orang gitu ya. Perasaan itu cuma mainan bagi lu ya. Wah, dasar fuckboy Anda. Anda fuckboy. Ya enggak dong. Okay. Gue fuckman sekarang. Udah, jangan lari dari topik. Jelasin topik hari ini apa. Lu apa sih? Oke. Gak apa-apa, intermezzo dikit ya. Kebanyakan nanti topiknya kita lari ya, Black. Iya. Sebelumnya kasih tahu dulu dan orang-orang yang mau request bisa juga seperti biasa. Kalian mau request lagu seperti biasa, DM gua atau Dinoy. Nah, nanti lagu kalian bakal kita pilih dan bakal kita putar pas jedanya itu, pas break nanti. Ya, betul sekali. Oke, sekarang mari kita kembali ke topik dan. Yes. Hobi. Menurut lo hobi tuh penting gak sih Dan? Kan banyak orang tuh yang dewasa ini gak punya hobi gitu. Kayak gue gak punya waktu buat hobi gitu. Tapi menurut gue itu penting. Kalau menurut lu gimana? Jujur. Penting, jujur. Soalnya hobi itu bisa jadi pelarian kita dan penghilang stres kita dari kenyataan dunia gitu. Wih, tumben pintar gue ya. Tumben banget kan. Lu kuota pinter lu selama sebulan kayak dijatahin gitu ya. Lu sebulan ini cuma boleh 3 kali pinter gitu. Tumben nih ngomongnya bagus ini. Terus ada lagi nggak Dan? Pendapat lu lagi? Kenapa pentingnya tadi gitu pelarian dan mungkin penghilang stres dan mungkin kayak bisa jadi kayak second chance buat bisnis gitu, mendapatkan uang gitu kan. Betul. Itu juga menurut gue juga sangat penting sih. Sama kayak tadi Dani bilang gitu kan. Hobi itu penting menurut gue penting karena hobi itu bisa jadi kayak pelepas stres dan pelarian ketika harus lepas dari rutinitas kehidupan yang membosankan gitu kan. Benar. Kayak gue misalnya yang kerja ngantor gitu kan, 9 to 5 dari Senin sampai Jumat, kan pasti butuh pelarian juga gitu kan. Entah ada yang hobinya tidur, entah ada yang hobinya main game atau apa, itu juga. Intinya, tapi gini, hobi juga ada yang negatif, ada yang positif. Jujur ya, hobi tidur gimana negatif tuh Dan? Hobi yang negatif itu hobi yang tidak memiliki manfaat sama sekali buat kita. Menarik tuh. Kenapa tuh Dan? Soalnya kalau yang bilang hobinya tidur itu bukan hobi, itu cuma kebutuhan tubuh kita buat istirahat itu. Soalnya kalau kita tidak tidur, kita gampang sakit dan ya mati, udah. Karena tidur tuh emang kebutuhan kita secara biologis gitu ya, bukan emang pelarian. Jangan dianggap hobi, itu kebutuhan biologis, kebutuhan keseharian kita doang. Perspektif yang menarik. Jadi kalau ada yang bilang hobi kayak hobi ngerokok, hobi kayak gibah sama merusak rumah tangga orang lain tuh. Kalian cari hobi yang benar kalian. Gua saranin. Betul. Itu menarik sih, betul perspektif yang menarik sih. Nah, mungkin kalian ada ini yang punya hobi seperti itu mungkin bisa membantah Dani. Membantah Dani. Enggak, tidur itu paling penting. Tidur itu hobi yang paling menarik. Tidur bisa menghasilin duit. Kalian tahu pesugihan? Tidur doang, woy. Rutin gitu ya pesugihan berarti. Malamnya tidur, semuanya keluar gitu. Astral Projection ngambilin duit orang gitu. Tuh hobi progress tuh, itu juga bisa jadi. Itu gue gak bisa counter soalnya gue gitu juga kadang. Itu bukan hobi, itu kebiasaan berarti. Habit tuh. Tapi kalau menurut gue tuh, bagi lo lah. Kalau menurut gue tuh apa ya? Bukan nggak guna sih. Nggak guna sih emang bener menurut gue sih. Cuman kalau menurut gitu. Gue itu mungkin itu bisa diganti dengan hobi yang mungkin bisa lebih produktif buat kalian sih kalau menurut gue. Soalnya gue pernah baca sebuah artikel nih, yang sebenarnya jadi topik pembahasan podcast kita kali ini. Si Dino bisa baca, gue kagak guys. Gue tadi jujur ya sebelum podcast ini dikasih idin bahan baca dan oke, gue ini baru balik dari perapatannya bos, gue baru balik pulang langsung siapin podcast. Laptop gue masih di sofa, gue taruh, tas gue masih di kanan, gue disuruh baca, jangan gue capek. Gue cuma improv doang di sini. Gak apa-apa, itu berarti Anda punya hobi improv kali. Improv jelas, itu kalian itu.
Oke, jadi ada 3 hobi nih. Dan itu sebenarnya gue setuju dengan artikel ini ya. Ntar, mungkin gue bisa share juga artikelnya kali ya kalau kalian mau baca-baca. Hobi main bola, hobi tidur, hobi maling, ya. Itu 3 hobi. Enggak ya? Bukan. Jadi hobi saya. Halo, saya di situ. Halo, Sir. Hobi saya menangis. Nah, jadi ada 3 hobi yang setidaknya setiap orang punya. Yaitu hobi yang dapat membantu kesehatan baik secara fisik dan mental. Dan kedua, hobi yang dapat membangun kreativitas kalian. Dan yang ketiga, hobi yang bisa menjadi potensi bisnis atau pendapatan Anda gitu loh. Oke. Nah, tanggapan lu gimana, Dan? Berarti bagi gua sih ini hobi pertama kan membuat sih pelepas, pelarian, bener tadi kan. Nah, kreativitas itu bisa mencari kayak berhubungan dengan hobi ketiga. Kreativitas membuat imajinasi kita lebih aktif dan lebih berpikir gitu kayak, oh bagusan seperti ini, gue pengen begini deh, gimana kalau begini. Itu kan dari hobi kita berpikir lebih kreatif lagi dan lebih banyak hal yang kita bisa buat gitu dari hobi kita. Betul. Yang dimana berhubungan dengan hobi ketiga, menghasilkan duit. Contohnya, lu suka nyanyi, lu suka adu suara, nah tawuran pakai suara kagak, lu jadi penyanyi, jadi penyiar radio, jadi tukang podcast di Discord, dan jadi pengisi suara, apapun intinya yang berhubungan dengan suara lu. Itu yang dimana berhubungan hobi 2 dan hobi 3 berhubungan. Bisa jadi, betul. Bagi lu gimana, Din? Sama sih sebenarnya. Cuman paling kalau gue bisa ceritain paling sedikit. Diam. Apa? Ya, jadi kalau misalnya dari hobi gue sendiri sih ada 3 juga kan. Misalnya satu dulu hobi gue untuk yang meningkatkan ini ya, bukan meningkatkan apa? Menjaga kesehatan fisik. Bukan. Atau nafsu yang lain. Apa menjaga mulai. Ya kan mungkin nafsu belajar gitu kan. Nah, ya lupa kan mau ngomong apa. Nggak, paling ini sih kayak tadi menjaga fisik saya gitu, itu bisa kayak gue latihan nembak gitu kan. Gue dulu latihan nembak cewek gitu, kamu mau jadi pacar aku, ditolak, kamu tidak ditolak gitu. Iya, makanya sehat mulu kan gue. Iya, sehat mental, nembak gue ditolak mulu, hati pecah gitu. Tapi lama-lama tabah gitu. Ya, sabar, gak ada jodoh, sabar gitu. Iya, sabar. Lagi biasa gitu. Jangan canda-canda terus. Ini gak ada bobot ini. Mumpung topiknya lagi ringan, Dan. Iya. Kemarin kan kita jatahnya udah diambil sama tamu kita. Sisa. Hostnya nggak ngomong. Sumpah habis after podcast kemarin tuh gue ngomongin sama Pak Bos. Pan, lu ajak tamu ini kita jadi tamu kayak berdua ini, dia jadi host tadi. Kenapa bertemu? Nggak tahu sih, Pan. Kayak dia kayak seperti habis itu kan seperti ini. Anyway, kembali lagi fisik gitu kan. Gue hobi kreativitas, gue suka fotografi dan juga suka sulih suara gitu kan. Itu iseng-iseng doang sih gitu kan, voice acting, voice over gitu. Nah, rencananya untuk menghubungkan yang kreativitas gue itu adalah dengan gue pengen banget nih suatu saat nanti skill hobi gue dan skill yang gue dapatkan ketika voice acting, voice over itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pemasukan ke depannya. Gitu. Jadi sebenarnya sih semuanya bisa saling berkesinambungan sih sebenarnya. Iya, semua. Bukan berarti harus apa-apa? Lu duluan deh, apa-apa. Enggak, lu. Kamu aja nggak apa-apa sayang. Kamu aja. Ya udah aku aja. Jadi bukan berarti ketiga hobinya gue bakar. Jadi bukan berarti kalian harus punya 3 hobi yang berbeda, tapi bisa jadi ketiganya saling berhubungan tuh nggak apa-apa gitu. Silakan Dani lanjutkan. Iya, abang juga ini bisa dibilang kayak
kalau misalnya hobi kita udah dapat hobi yang udah pas, kayak bisa ngehilangin stres kita, bisa ngasilin otak kreatif kita, bisa ngasilin duit, itu kita bisa dapat the meaning of life gitu loh. Udah dapat inti hidup kita, kayak gue udah seneng dengan kerjaan gue seneng ngelakuin hal ini, udah tenang hidup gue gitu. Betul. Tapi kalau misalnya hobi ya, ada nggak, kan tadi lo bilang kan hobi yang negatif gitu loh. Nah, tapi hobi negatifnya itu bisa mendatangkan uang, dan contohnya hobi ngegosip. Totonya jadi presenter gosip. I mean ini presenter gosip itu sama dengan pembaca berita. Itu masih dengan uji suara, dengan public speaking, itu tidak termasuk dengan gibahan, ngegibah atau ngegosip. Itu beda dengan membacakan kayak apa yang sudah dituliskan oleh berita sekarang gitu. Itu beda. Kok jawaban lu pinter sih, bete gue. Emang lu jangan samain ngegibah, jangan presenter gitu lah, jangan. Ini kalau kata Yosan, Lambe Turah dapat endorse loh. Iya bener. Nah itu tuh maksud tuh berarti yang benar-benar hobi ngegibah bisa jadi dapat duit. Kita Lambe Turah disponsori oleh Red Shadow Legend. Ya, sebelum kita ngegibah, ada satu message dari dari sponsor kita, Red Shadow Legend. Sambat, kalau untuk Mbak Lui, sambat itu bukan julid tapi ngeluh. Bete nih gua gitu. Bete nih gua kerjaan ini. Gua nggak tahu. Sambat apa? Iya, sambat itu. Itu bahasa Malang kalau nggak salah, tuh orang Malang tuh sering banget tuh pakai kata sambat tuh. Wah, Malang sekali ke mereka. Iya. Kasihan ya, Malang banget ya, makanya. Iya, lanjut jangan ke depan nih. Tapi Dan, kalau misalnya gue mau nanya ke lu nih, lu kan hobi lu kan juga yang kreatif gitu kan banyak tuh, kayak misalnya entertain gitu kan, podcast, terus soli suara gitu. Gue nggak mau jawab, apa lu? Ya udah nggak usah. Ya teman-teman mungkin bisa jawab. Kenapa? Nah, akhirnya lo berhasil nggak kayak dapatkan penghasilan dari hobi lo itu? Alhamdulillah sekarang udah ada sih. Alhamdulillah udah ada gua talent voice actor di Ivan Win Studio. Kalau kalian tidak tahu, jika kalian bisa cek di Instagram itu Ivan Win Studios itu apa. Nah, sempat-sempatnya plug-in ya. Bagus, jelas, Pak. Marketing saya itu. Itu kantor, itu studio saya. Pak Bos saya ajarin. Kamu dimanapun harus promosiin gitu. Enggak sih, gua doang enggak ya. Ayo guys, kalau kalian butuh suara buat project kalian, endorse gua ya. Order ya. Suara gua ganteng loh. Tapi ya, gua udah seneng dapat kerjaan seperti itu dengan kerjaan dari hobi gua kan. Tapi ini loh, kerjaan hobi itu harus lu biasain kayak lebih fokus lagi, dan jangan sampai kerjaan lu udah drop, kualitas lu drop, kerjaan itu hilang. Jangan sampai. Betul. Gue pun masih, walaupun udah seperti ini, gue masih masih merasa misalnya ini kualitas gue nurun, nanti hilang gimana gitu. Gue pun rencana ini setelah podcast gue pengen rekaman sampel gue yang baru gitu. Gue masih pengen perbagusin hasil sampel gue yang gue siapin gitu. Gue rasa betul. Kalau ini Dan, kalau lu kan kayak ngerasa belum puas atau apa gitu. Cuma kan ada juga beberapa orang yang bilang kayak gini. Pekerjaan yang paling enak adalah pekerjaan yang sebenarnya pekerjaan dari hobi lo gitu kan, kayak misalnya lo sekarang gini. Tapi ada juga yang bilang hobi yang dijadikan pekerjaan atau yang misalnya menjadi penghasilan itu malah jadi bukan berbahaya, bahasanya apa ya, melelahkan jadinya. Kayak misalnya gue hobi masak gitu, terus akhirnya gue jual makanan gue dan enak gitu, tapi akhirnya jadi kerepotan gitu, jadinya sibuk banget, dan akhirnya malah nggak memandang itu sebagai hobi gitu. Itu ya. Mau tahu jawaban gua? Ayo kita break dulu ya. Oke, lagunya request pertama, Dun, silakan. Ya, kita mendapatkan request lagu. Lagunya Lady Gaga lagi ya. Pokoknya fans dia. Sebentar. Kita break dulu, nanti kita bahas setelah breaknya. Pertanyaan Dini, apakah
hobi memiliki kerjaan hobi sebagai kerjaan itu ada waktu jenuhnya dan cara menghilangkan itu gimana ya, kita bakal bahas setelah ini. Gue tahu jawabannya kok. Udah siapin ya. Jangan lupa lo nanti habis lagu. Oke, lagu untuk break. Lady Gaga featuring Ariana Grande, Rain on Me. Lady. Kan Lady Gaga. Oke, lanjut lagunya. Ya, Lady Gaga dan Ariana Grande, Rain on Me. Request dari Permen Karet Yosan. Sekarang kita sudah masuk ke sesi berikutnya, bukan sesi berikutnya sih. Tapi kayaknya Dani hilang sekarang. Dani, jawabannya mana Dan? Halo? Oh, sepertinya Dani menghilang guys. Jadi mari kita santai-santai dulu sejenak sembari menunggu dia menjawab. Wait, udah mulai ya? Sorry, gue ambil air tadi. Udah selesai podcastnya malah. Oh, udah selesai ya? Oke guys, terima kasih sudah datang di malam ini. Enggak. Gue lupa, tadi ambil air, sorry. Nah, Oke, tadi soal mana lupa. ya? Jawaban lu Dan, jawaban lu. Iya. Tadi Jenuh, kan ya. pertanyaan tadi kan Kayak ini kan jenuh ulang, gitu. coba. Pertanyaannya tadi kan apa? Hobi yang menjadi tidak hobi karena terlalu hektik, karena dijadikan pekerjaan. Jadi merasa jenuh gitu kayak ini terus kan. Ini. Ya betul. Kok pasti semua kerjaan pasti kalian merasakan jenuh. Pasti ada waktunya kalian merasa jenuh, apapun itu. Maupun itu hobi, maupun itu kerjaan, maupun itu kayak kesenangan kalian. Gua pun kalau main game ini terus, gua pasti ada jenuhnya. Nah, cara mengantar jenuh itu kalian harus berpikir kreatif lagi. Gue coba yang beda deh. Ini kan udah dapat main job hobi. Nah, gue cari hobi yang pas, yang bisa gue lakuin. Jadi ada pelarian lagi dari hobi gue yang selamanya. Masih gue lakuin sebagai kerjaan. Nah, ini yang hobi satunya ini buat pelepasan dan penghilang stres gitu. Ya kan ada 3 hobi kan. Satu penghilang stres, satu buat kreativitas, satu buat kerjaan. Yang kerjaan ini kan udah ada. Bisa cari yang kreativitas sama yang ini pelepas stres. Nah, cari yang pelepas stres dulu kalau kalian merasa jenuh gitu. Nah, kalau kalian merasa ini kurang lebih kreatif, lebih apa yang bisa ngelebihin lagi, cari hobi yang buat kreativitas kalian bertambah gitu, yang berhubungan dengan hobi kerjaan kalian. Voice acting kan, dimana voice acting gua kerjanya voice acting, pasti gua cari yang berhubungan dengan suara lagi. Oke, podcast, penyiar radio gitu. Bisa. Kalau gimana coba? Nih gue tanyain ya, ada yang sih minta Rayana kan minta suara Dedi kan. Apakah pertanyaan? Apakah yang kamu lakukan jika memiliki hobi kerjaan yang membuatmu jenuh? Apa jawabanmu? Tuh. Kalau aku sih ya, aku sih kayak gue nggak jijik dengan lu barusan. Oke, lanjut apa? Aduh. Kalau gue belum bisa begitu relate sih. Gue pernah dari hobi fotografi gue sih, tapi itu gue bikin cetak jadi poster gitu terus gue jualin. Cuman karena gue cuma sekelebat doang, jadi gue nggak ngerasain sih. Jadi gue nggak bisa begitu relate untuk saat ini. Untuk saat ini kayak masih hobi biasa-biasa gitu aja ya? Untuk untuk sekarang masih belum bisa jadi penghasilan. Pernah, cuma belum sampai hektik banget gitu. Jadi gue belum ngerasain. Karena masih bisa ke-handle kan juga gitu. Karena kalau sampai kerjaan sekarang kan kita simple sih. Kita nyadin yang simple cuma nyediain topiknya, tapi risetnya yang hektik. Ini siapa ini tamu kita? Cari. Sama ini Dan yang mendadak gitu. Nah, iya itu. Mau bangun tidur. Dan ini ya udah ya. Kenapa Pak? Ini udah. Wah, gua pengen suara gak bisa. Oke Pak, sip. Gua baru bangun tidur. Din, udah kita gas Din. Hari Kamis. Oke. Nah, hari Kamis kita jadi tamu. Geblek. Sumpah ya, dan itu selama minggu kemarin gue tuh kayak bete buat kenapa dadakan banget sih, dan aslinya jujur ya, ini kita jujur sama kalian pendengarnya. Oh wait, halo
kita jujur buat pendengar kalian. Kita jujur ya, sebagai host, kita agak kesel juga kalau tiba-tiba. Tapi kita tidak bisa melawan sama bos. Iya. Intinya kalau dia udah bilang, oke, tamunya ini, oke, sip. Kita riset ini siapa, dia datang dari mana, dia backgroundnya apa, dan dia achievement-nya apa. Oke, apa yang kita bisa bahas di topik nanti. Nah, kita cari ini udah. Nanti kita briefing, nanti dia tanya kita mau ngebawa podcast ini kayak gimana akhirnya gitu. Nah, kita pusing lagi nih, kita mau kayak gimana? Kemarin gue pusing. Ditanya sama Mbak Aziza itu, ini podcastnya mau dibawa kemana ini? Sama itu juga pusing. Gimana ya, ini. Iya, ngebuat ini pengen, emang udah kepikiran sih, udah mau rencanain memperkenalkan Lentera Nusantara itu apa. Tapi, kayak bagian mananya, gitu. Gue pusingnya, udah kayak gitu loh, tapi akhirnya udah aman kan. Aduh, cuman yang bikin iri juga sih. Apa yang kemarin itu juga karena suaranya juga kurang bagus sih, jadi kayak gitu. Iya, makanya kita pusing juga. Tapi dia pun suaranya agak kualitasnya agak kurang, tapi tetap aja kita kayak di take over ya. Kita kayak gak bisa apa-apa ini. Udahlah, kita terima nasib aja. Terima nasib aja. Udah. Padahal ini ada yang memiliki hobi suka mempermainkan hati wanita seperti itu. Maksud lo? Itu bukan hobi, itu tabiat buruk namanya. Geblek. Bintang tamunya request Najwa Shihab. Lu lihat gua bukan nge-host itu. Gua diem, Dinu yang bicara, gua nggak berani. Dinu masih anak hukum, jadi masih mengerti dia. Gua anjir cuma lulusan S3, gua SD, SMP, SMA, ngarepin pembacaan sama Najwa Shihab. IQ gua nggak nyampe, sumpah. Ya jangan kan lu, dan gua juga pasti diem doang gua. Ya tapi lu masih mengerti di dalam sistem hukumnya. Gua penghibur, literally. Bener sih. Oke, kembali ke topik kita lagi soal hobi. Mana tadi? Nih ada nih si pemain Kratiosan nih, BTW nih. Dia nulis tuh. Dia punya hobinya asik nih. Ya ntar, gue bacain ya. Iya. Atau gue yang bacain? Mana ini? Agak nih 731 nih. Lo mau bacain? Yang dia bilang dia hobi meskes. Oh ini nih. Gimana ya? Gua saking hobi meskesen, lidah gua sensitif sama rasanya. Jadi, gua selalu jadi tester makanan buat dagangan orang tua. Tapi nggak dibayar. Kenapa ya? Not gonna lie. Gua pernah komplain rasa masakan chef bintang 5 karena masakan dia kurang pas. Gitu. Wah, menarik tuh. Jadi udah selesai mikrofon gua. Udah sering jadi ini korban lidahnya berguna gitu di rumah kayak masakan mama cobain gitu bilang. Jadi tahu lebih sensitif lagi perasaannya gitu ya. Bagus sih, at least sudah ada hobi. Gimana, ada nggak sih hobi perasa makanan? Food vlogger kayaknya sih lebih pas. Gua rasa food vlogger. Oh iya benar. Iya, bisa food vlogger. Atau food Content reviewer sih. Tapi food ini review kalau gitu-gitu. Iya, food review. Tapi masalahnya nih, kalau food review begitu, lu harus siapin budget. Soalnya iyalah. Bosen doang Ya, lu cuma makan. orderan Grab di depan kamera gitu atau mukbang itu nggak pas bagi gua. Jujur ya, konten mukbang gua nggak suka. Jadi makanya gua kayak lebih suka food vlogging gitu atau food reviewer gitu. Food traveling kayak Best Ever Food Review itu bagus. Dia ngebawain acara makanan ke YouTube. Acara makan di televisi tapi sistemnya di YouTube ya, gitu. Benar. Tapi kembali soal hobi lagi ya. Lidahku multifungsi kok ya, astagfirullah. Itu juga multifungsi, itu multitafsir jadinya. Iya. Apa dulu nih? Nih, ada yang nanya nih. Apaan? Tadi kan kita bahas gibah tuh. Nah, ini gibah masuk ke hobi nggak kalau menurut lo gitu kan? Meskipun negatif. Tidak. Kenapa? Karena mungkin dia rutin dan ini loh. Hobi relatif. Hobi bisa bilang relatif juga nggak sih? Soalnya apapun yang dilakukan orang bagi orang lain itu bilang, itu hobinya gini, padahal itu bukan hobi dia. Oh, hobi dia bicara, padahal itu bukan hobi, cuma kebiasaan. Habit ya. Berarti kebiasaan. Iya, hobi sama kebiasaan itu beda. Two different things, two different meanings. Hobi hal yang lu lakuin untuk menghilangkan stres yang lu sukai. Kebiasaan hal yang udah sering lu lakuin gitu. Yang sering dan selalu itu beda ya. Sering itu kita tidak sadar ngelakuinnya. Selalu kita sadar.
Wah, itu baru tuh gue dengar tuh. Menarik. Bagi gue doang sih, gue kadang tolol ya, ingat lo. Jadi jangan, kalau yang agak-agak kan mulai kan. Mulai kan. Yang bagi kalian yang bagi merasa gue sotoy itu kalian bener, gue agak sotoy juga sih. Tapi ya gue cuma berpikir dengan pemikiran gue doang. Everyone can say what they mean. Everyone have their own opinion. Gue juga ada opini gue sendiri. Tuh. Bagi lu Din gimana? Kalau gibah itu hobi atau bukan sih bagi lu? Kalau gue sih bedain sih hobi sama kayak lu. Menurut gue bukan. Tapi kalau menurut gue tuh emang ini harus bedain mana yang hobi, mana yang habit gitu, kebiasaan gitu kan. Kalau menurut gue gibah, ngegosip itu tuh lebih karena habit sih, kebiasaan gitu. Ya. I mean, gue pun dari kebiasaan bisa jadi hobi benar. Tapi kebiasaannya apa dulu? Gue kan hobinya kebiasaannya banyak bicara, sering bicara. Jadi gue habitnya ya voice acting, jadi penyiar radio gitu. Itu udah pas dengan hobi gue. Tapi kalau lu ngegibah, coba deh lu jadi penyiar radio, jadi penyiar televisi atau penyiar gosip. Tapi jangan ngegibah tentang negatif. Most lagi kalian kayak interview orang atau membahas topik-topik yang terjadi di minggu ini gitu, kayak penyiar berita gitu. Itu pas dengan hobi kalian yang ngegibah. Tapi bukan ngegibah negatif, kayak bicarain dia deh, bicarain itu, enggak. Kita cuma ngebahas hal-hal yang lagi panas gitu. Intinya jangan julid sih. Itu. Benar. Aduh. Tapi kalau kalian mungkin juga bisa sharing-sharing kalau kalian punya hobi yang menarik atau mungkin agak nyeleneh kalau itu juga kayak menarik tuh. Jadi kalian boleh sharing di podcast chat, atau kalau misalnya mau hobinya menyeramkan gitu bisa juga DM ke saya atau DM. Kak, hobi aku ternyata pesugihan, Kak, aku sering pelet orang gitu. Weh. Iya. Ada dukun. Anda parah tidak normal kayaknya. Tunggu, paranormal, normal. Tidak dong. Tunggu, apa kalau paranormal kan normal, tapi bagi orang kan paranormal itu tidak normal. Jadi itu termasuk normal atau bukan? Kan boleh tolol kan? Boleh tolol kan? Namanya paranormal, padahal dia melakukan kegiatan yang tidak normal ya. Iya. Para orang normal kan, tapi tidak normal. Jadi, apakah dia normal? Oke, sebelum topiknya makin goblok, kita akan masuk ke break dulu ya guys. Kita masuk ke requestan selanjutnya. Din, silakan Din. Siapa yang request nih? Scroll ke atas, Nah, ini. Oke, untuk break berikut ini saya memiliki sebuah request dari anonim. Lebih tepatnya gue nggak tahu sih siapa yang request. Nah, judulnya adalah Gustiksa. Dilantunkan oleh Gustiksa berjudul Lemon Tree. Enjoy. I wonder why. Yumena Raba, Dore Hodo. Pohon Yumena Raba. Oke, lanjut guys. Ya. Lanjut, enjoy. Gustiksa, Lemon Tree. Gustiksa yang gak ada Gusti Agung ya. Gusti Agung. Atau Gustika Hatta, gue kira Gustika Hatta ya. Cucunya Bung Hatta. Kan anak hukum kan tahu begituan. Oke, boleh ya bang. Dia emang suka ribut di Twitter, jadi gue tahu bukan gara-gara gue anak hukum. Sempet ngegibah di Twitter ya. Oke. Ya, mungkin kita saat ini ya mencari tahu hobi-hobi para pendengar kita kali ya. Pendengar kita ya. Ayo, kalian mau sharing hobi kah, atau kalian masih mau pertanyakan apakah ini benar hobi atau cuma kebiasaan? Coba deh. Iya. Bisa mungkin seperti itu atau mungkin punya pengalaman menarik di sini. Ya, kalian bisa curhat di sini, silakan. Mau private, silakan DM gua, atau mau publik, silakan kalian post di podcast chat dan kita bakal bikin malu kalian. Enggak. Lihat nih. Hobinya jelek. Oke, apa? Nih ada nih Dan yang menarik Dan. Yang mana tuh? Ini ya, yang Kinara ini ya. Yang mana ya Kinara tuh? Yang di Mbak Lui ini. Apakah hobi masih dibilang hobi ketika ada tekanan buat meningkatkan kemampuan? Itu yang kita bahas barusan Dan sih, iya nggak sih?
Iya kayak jadi jenuh dan tekanan. Jenuh gitu. I mean, enggak beda sih ini ding. Ketika ada tekanan buat meningkatkan kemampuan, ini bisa bilang kayak meningkatin skill, bukan jenuh. Itu bisa kayak halangan. Gue kayak gambar kayak gue pengen level kayak dia, pengen gambar kayak dia, tapi kayak gue karena gue ini gue hilang dah, nggak mau gambar lagi jadinya. Itu ini kalau kan merasa gitu, jangan pernah melihat orang yang lebih bagus dari kalian. Kalian fokus ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya ada yang lebih bagus, gunakan itu sebagai boostingan kalian. Oh, nanti gue pengen jadi kayak dia. Gue pengen jadi kayak dia. Walaupun tidak akan atau tidak mendekati, at least kalian udah usaha dan itu udah cukup. Betul. Jangan pernah merasa down. Dan ya. Tapi kita tinggal di Indonesia, dan lu tahu kan kalau ada saingan itu diapain? Disingkirkan lah. Apa tadi nge-lag? Wah, nge-lag ya? Iya kan, kita tinggal di Indonesia, dan jadi kalau misalnya ada saingan gitu atau yang lebih bagus lagi, harus kita singkirkan. Dan itu bukan mental Indonesia sih, masa lebih gue kesel. Gue paling kesel kalau bituan semua. Paling kesel. Apa? Enggak, itu most likely kayak ini loh. Cuma mental kalian doang yang harus diubah. Kayak kalau kalian masa itu hobi, jangan merasa ini kompetitif. Hobi ya hobi, kompetisi ya kompetisi, beda. Betul, gue sepakat. Jadi mending kalau emang kalian merasa itu kayak pengen lebih bagus dari dia, ya semangat, tapi jangan sampai menganggap ini kompetisi. Betul. Itu penting sih, jangan sampai segala hal itu harus dijadikan kompetisi sih menurut gue. Apalagi hobi ya. Gue ngerasa, gue kadang kesel loh. Hobi yang dijadikan kompetisi itu salah bagi gue. Itu suatu hal yang tidak bagus dijadikan hobi gitu. Tidak perlu kalian mengusahakan, gue pengen harus ngalahin dia. Jangan, ingat. Lebih baik kalian banyak teman daripada banyak musuh. Saingan boleh, musuh jangan. Rival gak apa-apa, rival jujur ya, gue lebih suka dapat rival daripada dapat musuh. Soalnya rival belum tentu jadi musuh kalian, tapi rival belum tentu jadi teman kalian gitu. Kalian ngerti nggak? Tapi yang pasti itu bisa memacu kalian, bisa memacu kalian lagi buat lebih bagus lagi itu. Apalagi dia bisa membantu kalian. Rival yang membantu kalian itu belum tentu musuh, tapi itu bisa jadi teman. Belum tentu bisa jadi teman, tapi bisa jadi musuh. Enggak. Rival rival belum tentu teman kalian, tapi belum tentu juga musuh kalian. Rival itu gunanya buat memboosting kalian, semangat kalian untuk mengerjakan hobi kalian dan lebih bagus dari dia incarannya gitu. Jangan cari musuh intinya deh. Jangan terlalu kompetitif deh. Betul. Setuju. Ini ada juga yang menarik dan dari Wias dan. Aku hobi setiap tahun ganti-ganti. Berenang, menggambar, menulis, gym, fotografi. Nah, menurut lu gonta-ganti hobi itu juga baik gak, Dan? Normal sih. Normal kan? Soalnya apa sih? Karena kan mungkin ada. Karena bisa jadi orang jenuh juga kan ya? Iya, ada 2 tingkat jenuh. Ada dua hal yang bisa dilakukan kalau udah jenuh. Kalian udah harus kayak gue harus cari hal yang menarik lagi di hobi gue, atau yang kedua, ini hobi udah nggak pas sama gue tinggalin gitu. Gue jujur ya, gue pernah suka main game League of Legends, gue suka mainin. Itu udah masuk hobi gue, main game itu. Tapi setelah gue udah kayak lebih fokus ke kerjaan, lebih fokus cari duit, lebih fokus kayak gue harus berhenti main game ini, gue udah dewasa, jangan main game terus. Pas gue balik main game itu kayak iya ya, gue tanpa ini kayak merasa lebih bagus hidup gue tanpa ini daripada itu gitu. Iya. Betul, jadi hobi dijadikan kompetisi itu nggak bagus. Aku hobi nyanyi nggak pernah dibolehin ikut kompetisi, ya ampun orang ini. Dark banget Noah, astaga. Bagi kalian tidak tahu, si Noah ini tunawicara. Dia bisu. Saya tidak bisa berbicara. Jadi dan dia kerap kali dark joke diri sendiri. Dark joke diri sendiri. Kita kayak agak kesel tapi agak kasihan juga. Wah. Hentikan Noah, hentikan. Jangan. Anda gaslighting.
Tapi balik lagi ke statement lu barusan, berarti hobi itu sebenarnya tuh hidup itu juga never ending quest untuk mencari hobi juga ya? Iya, untuk mencari ini apa arti hidup. Karena kan alasan orang hidup pasti ditanyain, lu hidup untuk apa? Ya pasti beda-beda jawabannya kan. Gua kalau ditanyain itu kayak buat ngehidup buat bersenang-senang sih, gitu doang. Iya, betul. Karena semisalnya kalau ada yang bilang kayak gua pengen hidup gua itu pengen incaran pengen dapetin hal-hal yang gua udah inginkan. Nah, semisal lu udah dapat itu bakal apaan? Gak ada kan? Bakal jenuh. Itu makanya gue bilang, gue hidup untuk bersenang-senang. Karena bersenang-senang itu never ending. Tuh. Jadi kadang orang tanya, lu kenapa jarang serius? Orang gue kapan kadang serius, sering bercanda ya? Karena gue ingin bersenang-senang. Gue orangnya enjoyment paling penting. Betul. Tapi menurut gue Dan, setidaknya ada satu hobi yang lu bisa pertahankan terus-menerus gitu loh. Apa? Apalagi kalau orientasi lu juga untuk mendapatkan penghasilan dari itu gitu kan. Jadi kayak misalnya contohnya lu deh gitu kan. Lu kan punya hobi voice acting gitu kan. Voice acting, yes. Mungkin suatu saat nanti lu bakal jenuh atau apa gitu kan. Tapi kan lu pengen mendapatkan penghasilan dari situ juga kan. Yes. Ya, jadi mungkin yang kalau kalian emang punya prospek penghasilan untuk mengarah ke penghasilan, kayaknya sih emang sebaiknya dipertahankan. Tapi mungkin kalau kalian merasa jenuh, bukannya diganti hobinya, tapi lebih ke arah ya udah istirahat dulu, vakum dulu sementara gitu. Atau enggak cari hal yang lebih itu vakum tuh, lu cari hal yang lebih benar. Ini hobi gua bagusnya kayak bagaimana lagi sih gua kalau bisa ngelakuin ini. Cari hal baru di dalam hobi itu, hal yang menarik gitu. Contohnya nih, petir, cetar, pas banget itu. Carilah hobi yang lebih menarik. Bagi kalian yang sudah jenuh, ingat, carilah hobi yang lebih menarik cari hal menarik di hobi kalian lagi. Tapi ya, gua kalau saranin sih kalau emang kalian merasa jenuh, kalian vakum, dan saat vakum itu kalian fokus refreshing dan cari hal-hal yang baru di dalam hobi kalian. Contohnya nih, gua udah bisa suara ini, gua udah bisa suara itu. Apa ya suara yang gua belum bisa lakuin? Nah, gue coba-coba Vilan, kayak gue ngelakuin suara, gue coba di Vilan kayak, kan gue suara gue tapi udah biasa gitu kan. Suara gini udah biasa kan gitu kan. Nah, gue coba-coba, gue campurin kayak Venom gitu, itu kan hal baru kan. Wih, gue bisa suara Vilan, bisa suara monster, itu hal baru. Betul. Nah, itu bisa jadi contoh tuh buat kalian juga tuh. Intinya cari hal yang menarik lagi, hal baru yang menarik buat kalian gitu. BTW Dan, ada yang DM gua Dan, friend anonim. Halo anonim. Ini pas nonton ya? Bukan. Pakai topeng dong, topeng Guy Fawkes. Iya. Aduh, silakan. Bisa pakai topeng. Saya sudah merokok selama 3 tahun. Saya berhenti. Oke, silakan apa? Oh, ini gue yang ngelek atau lo yang ngelek ya? Kayak gue yang ngelek deh. Iya kan? Udah normal belum? Halo. Ini suara gue normal. Hah? Enggak, gue strike cuy. Lu masih belok. Bukan itu. Bukan ya. Oke, baca. Tapi suara gue normal kan? Takutnya gue yang ngelek. Iya, normal. Ya, makasih. Oke. Sama-sama. Pas nonton free hobiku, bro, gimana sih? Pas nonton free hobiku renang. Pas nonton Haikyuu, pas nonton free hobiku renang. Pas nonton Haikyuu, hobiku main volley. Ya, nonton anime. Pas nonton Shogeki no Somo, hobiku masak. Pas nonton Bakuman, hobiku jadi ngegambar. Tapi ada satu and only one yang bikin aku merasa hidup. Sayangnya, komparasi bikin hobiku ini mati, apalagi di compare kerjaan, terus lihat kerjaan orang lain. Dan makasih buat sarannya tadi supaya nggak bikin perbandingan diri. Ya, sama-sama, betul tuh Dan. Betul tuh Dan. Betul yang kayak kita omongin barusan. Jangan komparasi dengan dikompetitif. Gua baru kaget loh. Ada orang bisa mengambil serius kata-kata gua. Kadang dia candaan doang, itu jangan percaya, itu jangan dengerin. Tapi itu emang bener sih. Dia jangan jadi kompetisi aja dan jangan terlalu banding-bandingin diri sendiri. Karena itu hobi kan adalah untuk supaya kalian senang gitu loh. Kalau kalian jadi merasa sedih karena itu, ya berarti harus ada koreksi.
Entah dari hobi kalian atau dari diri kalian sendiri. Gitu. Halo? Iya. Gue nge-lag ya? Enggak. Jadi ini dia hobinya tidak stay gitu ya. Tapi ada satu hobi yang dia dapatkan. Apakah hobi itu? Apa? Apa? Tadi kan dia bilang ada satu hobi yang dia udah stay. Tapi si hobi yang lain ini merasa udah terbuang gitu kan. Gue sih gini. Jika kalian mendapatkan hobi dan udah mendalami, jangan memiliki terlalu banyak hobi deh. Gue saranin. Punya hobi bagus, tapi terlalu banyak itu bakal hektik banget buat kehidupan kalian karena tidak bisa mengatur waktu kalian dengan mudah. Gitu. Gue jujur, banyak banget tuh hobi gue. Gue nyanyi, gue voice acting, gue main game, gue kayak olahraga, itu hobi gue termasuk itu semua. Tapi dari semua itu gue udah dapat 2 doang. Olahraga sama voice acting. Nyanyi gue sering lakuin, tapi itu cuma kayak stress reliever gue doang. Gitu. Betul. Sekarang gue udah dapat hobi yang baru, masak juga udah sekarang. Udah mulai sering masak gue. Jadi mendingan jangan terlalu banyak hobi, dan misalnya kayak hobi kalian cuma kayak dari kayak tontonan, itu nggak apa-apa ya. Tapi misalnya tontonannya udah dihilang, kalian harus benar-benar minat dalam itu. Kalian harus yakin, oke, ini hobi gue bakal lakuin. Jangan cuma wih asik-asik nih gue lakuin dulu nih. Tapi pas kalian lakuin kayak susah ternyata, udah tinggalin Jangan gitu. Betul. Karena sayang banget jadinya sih. Iya. Ini gue bilang kan gue mulai masak kan, ini yang gue masak kemarin ini. Mengerikan sih. Apa masakan gua? Maksud lo? Kurang ajar. Enggak, tadi tiba-tiba ada kilat terang banget. Gue distract. Wah, ini si Sani keren nih. Latihan suara dengan menyuarakan suara rakyat. Ayo, besok hilang lo. Dipotret Tuhan. Keren juga. Ini sumpah Discord ini ngesel. Ini gak bisa gua kirim. Lu mau kirim apaan? Foto masakan gua. Oh, flexing ya? Yoi. Ayo, saya itu seorang pria single, bisa masak, komedian, menghibur. Suara gua menarik. Ayo, jadi kalian. Gue desperate. Oke, lanjut lagi. Apakah hobi yang banyak mengeluarkan uang bukan suatu masalah selama orang itu minat? Gini, hobi yang kayak collection gitu, itu bisa dibilangin juga. Oh, itu gua tuh. Itu gua tuh. Ini kan hobinya dia hobi kayak makan apa, hobi kayak menyimpan apa? Menyimpan simpanan. Mengoleksi mainan action figure. Kan itu bisa dibilang kayak investasi juga. Soalnya kalau misalnya itu naik harganya, bisa jadi mahal. Itu investasi. Oh, gua mau bahas tentang mainan sebentar, Dan. Enggak apa-apa. Ini masakan gua, by the way. Mana lu by the way nggak muncul. Masih loading. Sabar. Ya udah, makanan dulu. Ini udah kirim nih. Tada. Lelet. Nah, banyak amat. Itu yang pertama chicken crispy, yang kedua calamari, dan ketiga itu yokodon. Belum gua tahu nasi sih. Ini yang oyakodon enak sih tuh, gue suka tuh. Sumpah itu kemarin gue masak, harumnya cuy. Endang banget sumpah. Rasanya nggak bisa suruh. Rasanya hewan peliharaan favorit manusia banget. Rasanya menggonggong banget gitu. Rasanya. Gue batuk lagi. Gue mau gonggong dulu batuk. Oke, gimana Din? Tadi lu mau bahas mainan. Apaan ya? Oh iya, ini mainan. Oke, gua kan dari tahun 2017 gua kan emang apa? Lu ngoleksi mainan gitu, itu termasuk hobi gua ya. Tadi nge-lag. Aduh. Sekarang normal. Emang iya tadi apa emang kenapa? Emang apa tadi? Pas emang. Iya. Emangnya yang mana ya? Ya pokoknya itu lah. Gue kan suka hobi koleksi mainan kan di tahun 2017. Itu kan dari 2017. Dan orang-orang bilang kan, lu ngapain sih ngejelasin koleksi mainan gitu kan, ngabisin duit doang gitu.
Tapi itu emang hobi gue kan, dan emang hobi gue itu bikin gue seneng gitu. Plus itu juga bisa jadi nyambung ke hobi gue yang lain, itu toy fotografi. Gue kan emang fotografinya fokusnya kan ke toy fotografi, foto mainan. Dan itu juga bisa jadi investasi gue juga. Waktu itu gue jualan foto gue dan lumayan waktu itu. Langsung gue habisin beli mainan lagi sih. Nah terus apa? Nah ada juga metode lainnya kalau misalnya kalian mau punya hobi koleksi mainan tapi juga pengen jadi bahan investasi. Ini gue pernah bahas nih sama Dani nih beberapa minggu lalu. Iya, investasi. Kayak waktu itu. Tunggu. Gue pengen bahas ini. Apakah kalian tertarik pembahasan cara financial management dengan benar gimana? Kalian tertarik nggak bahas itu? Para pendengar. Tuh si Anayana tertarik tuh. Tertarik nggak bahas financial management yang benar gimana? Soalnya gue gue udah baca-baca dan nonton beberapa referensi cara mengajarkan finansial yang mudah. Yang gimana gue bakal ngebahas kayak Black Period itu apa, cara finansial kayak gimana, apa yang terjadi jika kita kayak jatuh atau banyak utang gitu. Gue pengen ngebahas itu. Oke, nanti gue simpan ya. Black Period itu yang My Chemical Romance kan ya? Tadi lu bilangnya Black Period soalnya. Bukan parade. Tadi lu bilangnya period tadi. Period telinga itu dicongkel makanya. Dicongkel. Hilang dong. Mainan. Nah, ini kan si Anayana kan nih nanya kan, investasi mainan, diecast, etc. itu returnnya berapa sih, berapa lama bisa balik modal bahkan cuan? Itu sebenarnya nggak langsung sih, dan agak lama. Dan itu sebenarnya ada banyak juga caranya. Cara yang paling lazim dipakai itu tuh biasanya kolektor Lego sama diecast, kayak Hot Wheels gitu-gitu. Itu temen gue, dia itu ngoleksi Lego. Beberapa ada yang dibangun, beberapa ada yang nggak dibikin sama dia. Jadi hidup dia benar-benar hidup dong. Bangun. Gitu. Siapa yang lagi tidur? Siapa? Istri saya. Istri saya. Balik topik. Jadi apa? Dia nimbun itu boxnya itu dia beli tahun 2015. Nah, Lego itu kan limited edition kan biasanya kan. Pasti tiap tahun ada tuh keluar lagi yang baru meskipun barang yang sama. Meskipun model yang sama. Itu dia timbun sekitar 3 tahun, 4 tahun apa. Dia jual lagi 2019. Dia beli 2 juta. Terus dia jual lagi jadi 15 juta karena udah langka. Kalau nggak salah itu yang Star Wars yang Millennium Falcon kalau nggak salah. Nah, itu kalau misalnya kalian mau melakukan teknik menimbun ya, meskipun itu agak sangat tidak disarankan karena toksik, karena ngeselin. Orang mau beli jadi nggak bisa beli kan. Nah, ada juga yang kalau misalnya kalian punya hobi juga nih dicampurin, lu suka custom. Temen gue ada yang suka nge-custom action figurnya, kayak misalnya dicat atau dimodif gitu. Dia jadi action figure yang awal dia beli cuma 200.000, dia bisa jual lagi jadi 900.000 gitu loh. Dengan modif dan modal tambahan misalnya untuk barang-barangnya kayak misalnya catnya atau apa paling cuma 300.000. Jadi ya lumayan lah, dia untung 400-500.000 jadinya gitu loh, tiap di custom gitu. Gue mikirnya juga sih kalau yang koleksi itu loh, ada cara lebih gampang loh. Mainan yang murah lu beli yang murah, koleksi yang murah kan. Nah itu lu painting lagi, lu perbagus gitu desainnya, itu lu bisa jual mahal kan. Ya kayak gitu, itu yang gue ngerti. Dan itu mainan KW. Iya, KW itu bisa lu kayak desainnya, bisa lu kayak gambar lebih menarik, lebih mencolok gitu kan, lebih jelas, lebih mantep kelihatannya, dan itu dijual lagi. Ya, repaint. Yes. Repaint itu tidak boleh. Ingat, petir tuh langsung jedar repaint. Repaint atau remodel itu juga bisa tuh. Dramatis banget ya. Tapi intinya itu sih, kalau kalian ini dramatis. Ya, tapi intinya kalau kalian memang mau hobi yang kayak koleksi mainan, intinya itu bisa termasuk investasi juga. Dan jangan memaksakan membeli mainan itu dengan utang. Ingat, jangan berutang, utang tidak baik. Itu bakal gue bahas di financial management juga nanti. Itu bakal gue bahas. Oke, kita break dulu ya, Din. Break lagi. Break dulu ya. Yoi. Ada break, ada code kit. Amin lagu. Amin di endorse. Amin di endorse. Iya, karena belum di endorse jadi ngomongnya code kit, bukan code kit ya. Gitu. Bukan code kit gitu, bukan kit code gitu.
Oke, untuk break sekarang lagu berikutnya di request oleh Night Charlie Puth berjudul Girlfriend. Wih, enjoy. Gua nggak punya tuh. Enjoy. Enjoy. Ya udah. Ya, Charlie Puth Girlfriend, request dari Night. Enak sekali ya, ini lagu pas banget nih buat nembak cewek. Terus ceweknya luka, dilapor polisi. Terus hidupnya jadi gak enak. Anyway, kembali lagi ke topik kita tentang hobi. Sebenarnya ini hobi itu bisa jadi hal yang menarik kalau misalnya kalian senang dengan melakukan hobi itu. Tapi kan kita tadi udah bahas tentang hobi yang negatif, dan hobi yang positif, dan hobi yang bisa mendatangkan penghasilan buat kita. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, carilah hobi yang bisa membuat kalian senang dan bahagia tanpa harus membanding-bandingkan hobi kalian dengan orang lain. Benar sekali. Dan sepertinya Dani sudah kembali. Oh ya, dia udah ngomong deh barusan ya. Selamat datang kembali Dani. Terima kasih Didoy. Gimana hostnya tadi? Baik-baik saja kan? Jadi lu habis buang air kecil langsung kayak gitu ya? Oh iya. Saking leganya gitu, tiba-tiba seksi gitu ya. Oh gitu. Jadi pas belum lega. Gue like, ya lu. Gue mau ngebahas hal yang ini tapi ntar terlalu jorok, jangan deh. Apa jangan. Enggak. By the way ini bagi kalian mau request lagu silakan ya, dan ini kalau bisa request lagunya minimal maksimal 4 menit ya guys, di bawah 4 menit lah. Tolong. Jangan kelamaan. Iya. Tadi cepet kok itu tadi gua. Alhamdulillah gitu. Intinya maksimal 4 menit di bawah gitu. Berani kok request berapa menit gitu. Oh. Enggak, cuma nginfoin doang, jaga-jaga kan nanti ada yang sampai 4 menit lebih gitu, itu kelamaan banget breaknya itu. Wah, ini ada yang koleksi Nendo. Nendo apa? Apa namanya ini kalau gini? Apa dan? Itu yang di-share Mbak Lui. Tahu yang koleksi mainan siapa? Yang ditanya siapa? Aduh, gue nggak koleksi yang ini soalnya. Gue koleksinya tuh yang Star Wars gitu. Black Series. Gue ada pembahasan menarik sih, ntar nanti pas udah mau mendekati penutup acara sih, tapi masih lama kok. Boleh lah. Nanti lah. Tapi ngomongin hobi baru. Nanti lah. Oh mantap. Apa ngomongin ini kan lagi bahas mainan berarti kan nih. Hobi lah. Hobi mengoleksi mainan gitu. Nah ini hobi koleksi mainan itu tuh seringkali jadi toksik juga dan sayangnya. Atau bisa dibilang hobi mengoleksi sesuatu. Ya benar. Dan biasanya kalau udah gabung komunitas, apalagi kalau misalnya komunitas yang kayak di fanpage, grup-grup yang di Facebook gitu-gitu, pasti ada aja yang suka bikin salty. Salty ya kayak, aku dapat ini dengan harga begini gitu kah? Atau kayak gimana saltynya? Bisa kayak gitu. Atau ada juga yang kayak gini. Kalau gua kan emang koleksinya spesifik Star Wars kan. Dari yang keluaran Hasbro yang Black Series. Nah, itu ada satu bukan. Aduh dan tidak semuanya harus jadi hal rasis dan. Oke. Nah, terus ada satu yang gue pengen banget, figurnya itu Mad Trooper. Dan itu di Indonesia tuh kayak nggak keluar gitu kan. Nah, tapi ada banyak yang nyari. Terus tiba-tiba ada satu nih yang muncul share di grup, hahaha gue berhasil dapet nih waktu gue jalan-jalan di US, hahaha harganya segini murah loh gitu kan. Anda provokasi. Iya. Terus bete semuanya langsung jadi salty gitu kan, aduh gue pengen gitu. Terus, ya semacam pamer gacha bener banget gitu kan. Tapi bedanya ini action figure aja gitu. Dan juga ini gue pengen setelah ini gue pengen bahas kayak hobi main game ini. Bentar dulu. Lanjut. Paling itu aja sih sebenarnya sih yang gue cerita pengalaman salty gue. Salah sih kalau jujur orang mau pamerkan itu ini loh, sama yang gue bilang tadi. Dia yang sengaja memamerkan itu buat ada yang banding-bandingin gitu. Itu juga salah sih. Memamerkan boleh, tapi jangan sampai kayak ngeprovokasi gitu. Betul.
Atau enggak kayak balik lagi ke ini. Atau enggak kayak gini. Nih, ini linknya. Mungkin di sini kalian tertarik buat beli gitu. Nah, itu bagus. Nah, saling suportif. Iya. Nah, oke, kembali ke hobi pamer gacha ya. Ini loh, game gue bisa bahas ini juga game yang hobi main game. Kadang kan game masih ada pay to win dan gacha yang dimana itu duit juga. Gua masih nganggep itu agak gimana ya, belum termasuk hobi yang bagus sih kalau main game yang dimana ada gacha itu. Soalnya itu literally emang bukan judi gitu pak. Maksudnya kayak ini kayak sorry nyamuk. Ini kayak membuang duit tanpa ada penghasilan, tapi emang pelepas stres yang dimana itu bisa di hobi yang pertama kita, pelepas stres dan jenuh gitu kan. Itu. Tapi dari situ juga pasti ada waktunya bisa dijadiin duit juga sih. Akunnya dijual atau nge-grinding gitu. Yang hobinya main kayak contohnya MMORPG, dia sih bisa buka jasa leveling. Itu bisa. Jadi joki. Iya, jadi joki. Nah, kalau yang hobi gacha mungkin ada loh gobi yang kayak digacain gitu. Ada. Gue pernah dapat, sumpah. Soalnya dia gacanya tangan-tangan hoki. Iya, tangan-tangan hoki itu bisa dijadikan itu, tapi rare. Itu lapak yang aneh tapi berhasil jujur. Padahal itu kan random kan, kecuali kalau dia pintar mainin algoritmanya berarti itu. Kayak dia prediksinya gampang. Soalnya itu gacha kadang bisa diprediksi sih kalau dia pintar. Iya benar. Dia makanya dia bisa baca algoritmanya gitu lah. Gue kemarin jujur ya, gue main Arknights. Lo tau nggak Arknight itu apa? Arknight. Gue tahu tapi nggak main. Nggak main ya. Itu gamenya kan gue ada satu karakter yang dimana itu kayak Silver Ash namanya. Gue kemarin bilang, Samis, gue salty banget. Gue dapat yang bagus sih, dapat Exusia, salah satu karakter sniper yang kuat banget. Tapi gue butuh yang guard, yang pedang. Itu Silver Ash. Gue nggak dapat, gue stres banget. Gue teman gue dapat gitu ya. Gitu, tapi gue berhenti. Pas gue balik satu roll doang langsung dapet Silver Ash. Udah kayak loh kok ada kamu kemarin saya tidak butuh kamu kok tiba-tiba muncul. Sama sih kayak Jojo. Ngeselin. Tapi ya gitu doang sih pengalaman gue main gacha, dan kayak game gacha itu bagi gue masih belum bisa termasuk hobi yang ini. Kalau game gacha belum termasuk hobi yang pas, tapi kalau mau jual akun itu bisa. Akunnya udah di-grinding itu bisa dijual. Bagus. Iya, memang. Yang paling sering itu biasanya World of Warcraft tuh. Iya, paling sering World of Warcraft, Black Desert, Dragoness itu banyak. Item-item rare punya. Bagi para pendengar mungkin ada apaan? Itu tadi. Jual-jual akun. Jual-jual akun. Gua ini loh, masalah game gue yang sering gue mainin sekarang Genshin Impact. Gue udah boleh main Genshin Impact. HP gue panas. Makanya gue muncul hobi masak. Karena lu masaknya dari ini. Yoi. Oh, gue kira lu hobi masak karena lu bisa pakai HP lu yang panas jadi kompor kan. Emang kayak gitu. Waduh. Aduh. Serem. Jadi lu mau nanya apa tadi? Ke orang-orang. Iya, bagi para pendengar mungkin bisa sharing lagi hobi kalian yang kalian merasa hobi kalian ini gimana sih cara nge-balancing hobi ini. Gue punya hobi ini tapi cara nge-balance kayak gimana sih? Gue bisa ngasilin duit dengan hobi ini. Mungkin kalian mau tanya biar kita para host yang soto ini bisa ngebantu kalian. Iya. Bangga ya sama ini Dan. Sama ini Dan, apa namanya? Bagi waktu pekerjaan atau sekolah dengan hobi sih. Itu juga, itu paling penting juga. Kadang jangan sampai ini. Jika kalian hobi jangan sampai itu yang gue bilang tadi, harus nge-manage waktu, jangan kebanyakan hobi juga. Kalian kalau pintar nge-manage waktu, silakan ambil hobi sepuasnya. Tapi kalau udah ngeganggu waktu kalian kayak kerja, kehidupan, istirahat, mending jangan deh. Kurangin. Betul. Kadang kesel gitu. Nah, oke. Ayo pendengar silakan. Ayo mau curhatin nggak apa-apa ini, kesempatan kalian ini. Oke, sembari menunggu curhatan, gue juga mau cerita juga sih. Bagi waktu. Itu baru ingatin. Tumben nih hari Sabtu gak ada tamu. Ya tamunya kemarin. Iya.
Harusnya itu. Harusnya itu hari Sabtu. Iya, karena semua serba dadakan jadi seperti itu. Makanya. Nah, Oke, jadi apa namanya? Waktu dulu kan waktu gue masih ngantor tuh yang apa kerja biasa tuh yang 9 to 5 terus weekdays gitu. Gue pokoknya tuh kalau sebisa mungkin harus kerjaan itu nggak bisa gue yang kayak harus kerja mulu. Gue setidaknya harus ada waktu sehari atau nggak minimal sehari lah. Sehari atau 2 hari ada waktu buat diri gue sendiri gitu loh. Supaya work life balance lah gitu kan. Nah itu soalnya gue pasti pertama weekend tuh sakral buat gue. Minggu sih sebenarnya sih, hari Minggu tuh sakral buat gue sih. Jadi kayak gue nggak mau tiba-tiba disuruh. Iya betul. Jadi karena minggu itu tuh emang waktu gue untuk bisa menjalani hobi gue waktu itu ya, waktu gue masih di kantor itu. Oke, ingatin gue besok kasih 2 tugas ya. Din, ini Din. Diam, gue kacangin. Jadi sama. Itu pokoknya gue, jadi sebisa mungkin ada 1 hari gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu, 1 hari didedikasikan untuk jadi hobi kalian gitu, untuk menjalankan hobi atau apa. Kalau gue sih kerjaan sama work life balance sih kayak gini. Gue orangnya kalau kerjaan gue belum selesai, gue nggak mau kayak ini loh, ngerjain main game atau semacamnya itu, jangan dulu. Gue intinya kerjaan gue selesai, gue udah nyantai gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada kerjaan lagi kayak ini revisi dan coba sampelnya digunain lagi diubah lagi kayak gini. Oke, gue udah berhenti main game, lanjut record gitu. Udah. Yes. Tapi soalnya mungkin karena lu hobi lu masih depan komputer juga gitu kan, jadi masih enak gitu kan. Enggak sih, enggak. Gua kadang ini, laptop gua udah mati, HP gua udah di tangan di ruang sebelah, gua nongkrong depan rumah ngerokok dan minum kopi kadang atau minum teh. Nah, nongkrong depan rumah, tiba-tiba ngechat itu gua masuk lagi mau nyalain komputer lagi dan laptop gua lagi. Itu emang situasional banget sih emang sih. Iya. Oke, gue bilang kerjaan gue sekarang dengan kerjaan yang dimana hobi tuh emang kalian bebas. Kalian mau tidur sampai kapan, iya. Tapi kalau setiap kalian tuh ada kerjaan, kalian udah nggak bebas. Tidak ada hari libur buat para freelancer. Betul. Tidak ada. Freelance itu atau misalnya kerjaan dengan hobi itu kalian tidak berarti tanggal merahnya. Ada dan kalau pas lu nggak dapet job. Itu tanggal merah. Itu enaknya. Maksudnya tanggal merah yang di kalender itu tidak berarti. Mau lu Natalan, mau Imlek, mau Ramadan itu Lebaran kan, oke sholat itu udah pulang itu langsung kerjaan udah. Itu kecuali kalau misalnya ini kali sih. Kalau misalnya masih dalam negeri atau biasanya orang suka ngerti itu. Oh lagi sholat lagi Idul Fitri atau mungkin lagi Natalan. Tapi paling susahnya kan kalau misalnya dari luar negeri kali kan, yang punya hari libur yang berbeda sama time zone yang berbeda, jadi kan pusing. Ya, bosnya di Surabaya, dia di Bekasi gitu, luar negeri. Ya, kliennya di Amerika gitu kan. Beda 12 jam pusing tuh. Jalannya di Bekasi gitu. Aduh. Nah. Gimana ya? Tadi gue mau bahas apa tadi ya? Gue lupa deh. Work life balance. Udah lewat tuh. Apa lagi? Kayak itulah. Tadi kayaknya ada mau curhat sih. Iya, silakan para pendengar ini, kesempatan. Oh, ini ada yang mau curhat ya via DM, masih ketik. Oh ya masih ketik. Silakan. Silakan, kita nungguin. Cepat, yeah. Cepat katanya. Cepat. Ayo nak. Cepat deh, dipercepat deh. Kalau nggak tahu perasaan senior apa sih terobos aja. Ih, dia primata yang berani, aku suka yang berani. Oh nih, wah. Yang gorila. Jangan, takut ketawa. Terus gue mute. Enggak, bukan itu yang gorilanya Flux Cup, yang terobos hujan. Oh iya. Itu lucu juga. Ya takut-takutan itu. Oke, anyway, dia selesai nulis nih. Oke. Life group. Gue mute nih. Ya. Itu jangan bisa didengar. Sekarang hobi gue yang jadi kerjaan. Sekarang hobi gue yang jadi kerjaan gak keurus karena ngerawat ortu yang sakit. Gue bingung manage waktunya. Tiap hari harus di samping ortu. Di hadapan laptop pun baru 10 menit udah dipanggil sama ortu. Ini 24/7 sampai begadang. Gua muak tapi kasihan sama ortu.
Tinggalkan orang tuanya. Enggak. Astagfirullah. Enggak. Hobi nggak kelaksana, kerjaan juga kelepas begitu aja. Sekarang hobi gue ngedengerin suara kalian berdua sama Kak Serenity. Wah, Nevermore nggak disebut. Kasihan loh itu. Dia co-hostnya Serenity nggak dianggap, jir. Wah, parah kalian. Parah nih. Kamu jahat. Iya, tapi nah itu juga sih. Ini kasihan sih sebenarnya. Iya sih, nggak semua orang memang pasti punya privilege waktu ya. Gak sebebas itu sih. Apalagi udah berurusan dengan orang tua gitu, yang di mana dia bisa urus. Saudara nggak ada ya berarti itu ya. Kadang gue kesel, gue dapet temen itu kayak nggak bisa sibukan ngurusin orang tua, tapi saudaranya udah bebas-bebas itu. Salah harusnya itu. Oh, itu karena dia eldest kid sih, karena dia anak tertua sih. Oh alah. Gua yang termuda malah ngurusin orang tua gua sekarang. Ya emang sih kalau mau gitu. Ya kalau udah kayak gitu ya tanggung jawab sih, emang susah sih kalau udah kayak gitu ya. Cuman mungkin kalau kalian pinter-pinter nyuri waktu sih, ini seni mencuri waktu sih. Ya mungkin kalian bisa sambil sembari gua sih menggambar ada atau saran terlalu kotor sih ini. Cari waktu, cari momen yang dimana lu bisa jelasin apa isi hati lu ke keluarga lu atau orang tua lu. Jelasin, aku jujur ini kerjaanku udah mulai tertinggal, hobiku udah mulai kurang karena ngurusin mama atau papa kan. Bisa nggak aku sela-seli waktu dikit gitu? Itu agak kurang ajar, tapi itu lu harus memang speak up, jujur. Lu harus speak up. Jangan berpikir kayak nanti kok gue ngomong ini durhaka sama gue. Ini enggak, orang tua pengen terbaik buat anaknya, pengen anaknya senang, yang dimana kesenangan lu itu ditahan dengan orang tua kan, berarti lu harus speak up juga. Gue jujur gue orangnya belak-belakan, jadi gue orang tua ngerti gue bilang apa. Kalau gue kesel, gue call out orang tua gue, emang gue dianggap durhaka ya peduli amat. Gue emang at least ini demi kebaikan gue dan demi kebaikan hubungan gue sama orang tua gue. Jadi kalau dikatain gue, lu ngelawan orang tua, lu nggak, ya gue ngejelasin apa yang gue rasa, alias mereka tahu gitu. Jangan disimpan hati deh. Coba deh ngomong aja gitu, bicarain baik-baik dengan orang tua kalian, biar mereka ngerti juga kerjaan anakku. Ternyata ini aku harus lebih kasih waktu juga dia. At least dia kalau nyuruh lu kayak gini loh, Dek, udah selesai nggak kerjaannya? Dek, kamu udah selesai siarannya? Dek, udah selesai rekamnya? Kayak gitu, itu yang bagus. Betul. Itu saran yang baik sih, soalnya kan emang kalau kalau ada masalah apapun harus dikomunikasikan emang. Tapi masalahnya ini loh, itu bisa diambil dua hal. Bisa dibilang kayak ini ngehasut kurang ajar orang tua. Gua nggak ngehasut kalian membuat kurang ajar orang tua. Gua ngehasut kalian biar kalian bisa ambil atau cari momen yang dimana kalian bisa speak up dan ngejelasin apa isi hati kalian tentang orang tua kalian gitu. Bukan menghasut kalian, maksud lo menyarankan. Yes. Ayo durhaka gitu. Ayolah durhaka. Kalian tidak usah jengakin orang tua kalian. Ya sudah tua, bakal mati nantinya. Oh shit. Astagfirullahaladzim. Offside. Pip. Kartu kuning Dani. Ini candaan guys, maaf. Sorry banget. Serius. Nah ini kata si Sender. Oke, makasih saran buat ngedurhakanya Kak Dani. Aduh. Ya, terima kasih sudah mengirimkan ke sini. Aduh, gue merasa bersalah jadinya. Aduh. Intinya gue nggak bawa minat. Intinya ambil yang positif sama gue. Intinya cari momen gimana kalian bisa bicarakan keadaan kalian, isi hati kalian dengan keluarga kalian. Itu aja, jangan durhaka. Jangan kayak, mama ngeganggu aku gini, aku nggak bisa. Jangan gitu. Bilasin kayak gini, aku gini loh, pas ngurusin mama atau papa, aku kerjanya sama ini ku hilang. Jadi aku nggak bisa ngatur waktu. Bisa nggak next time kalau aku kerja, mama tanyain dulu. Aku atau butuh bantuan aku, mama tanyain dulu aku udah selesai kerja atau lagi kerja gitu. Iya betul. Ya begitulah. Jadi dan kira-kira
Ada lagi nggak mau tambahin lagi tentang topik kita malam ini, hobi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa masukin kesimpulan sih. Iya, kesimpulan sih langsung aja. Jadi bagi gua sih kesimpulan hobi ini, hobi itu hal yang paling penting di hidupan juga. Soalnya semua orang butuh hiburan dan semua orang butuh kayak stress reliever. Dan dimana juga kalian jika mendapatkan uang dari hobi kalian, itu adalah suatu achievement yang besar, yang paling berarti buat kalian. Walaupun penghasilannya agak nggak minimal gitu, tapi at least itu kalian menghasilkan duit dan pasti bakal ada lapangan kerja bakal banyak lapangan kerja yang terbuka buat kalian dengan hobi kalian gitu. Betul. Kalau dari gue tambahannya ini sih, yang apa? Hobi adalah untuk mencari kesenangan dan pelarian atau pelepas stres dari kehidupan rutinitas kalian yang membosankan. Dan jadi karena kalian merasa senang dengan hobi itu, jangan sampai kalian membuat hobi itu menjadi hal yang menyedihkan atau menyebalkan karena harus membanding-bandingkan hobi kalian dengan hobi orang lain, atau mungkin menjadikan hobi kalian sebagai suatu hal yang kompetitif. Yes. Jadi tetaplah stay ke dalam hobi yang menyenangkan. Dan kalau misalnya kalian hobi itu, ya silakan dulu. Belum selesai. Sorry. Itu kalimat terakhir tuh bahasa tadi itu. Yang lu bilang. Yang tadi lu mau bilang tadi. Oh iya, intinya hobi adalah satu hal yang harus di-enjoy, bukan harus ditantang atau dijadikan hal yang kompetisi. Hobi bukan kompetisi, ingat itu. Kompetisi adalah lomba. Hobi bukanlah lomba. Hobi adalah suatu hal yang kalian bisa enjoy dan bisa lakukan untuk menghilangkan stres, kesenangan kalian. Itu. Nah, betul sekali. Oke. Sebelum kita masuk untuk penutup, gue pengen bicara sesuatu sih buat para pendengar ini yang masih stay. Gue pengen ngebuat sesuatu project untuk konten kedepannya lagi. Apakah kalian tertarik nggak sih buat ini talent show gitu? Talent show? Yes. Menarik sih. Jadi kalian mungkin kayak yang suka nyanyi silakan kalian perform, yang suka voice acting silakan kalian perform, yang suka role play bisa kalian perform, dan mungkin ngedance bisa kalian bisa buka open cam dan putar lagunya dan kita bakal liatin kalian dance gitu semacamnya bisa. Ya. Itu mungkin bisa jadi kayak event-event, kayak bisa jadi event gitu. Bulanan atau 2 bulanan atau apa gitu. Masih mikirin ide sih. Tapi kalau kalian setuju, kalau kalian tertarik sih, coba. Jadi apakah kalian tertarik? Talent show masak cuy. Bisa, jujur. Tapi sabi sih. Bisa, kalian bawa laptop kalian ke dapur dan kalian mungkin kayak plating gitu, semacam kita lihat platingnya. Most likely kita nggak bisa rasain masakannya, tapi kita bisa lihat kayak platingnya gitu. Talent witchcraft dong, astaga. Jangan. Jadi Noah seneng pasti sih. Gue bisa santet gitu. Tapi paling untuk sementara ini sih, paling yang simpel-simpel dulu sih ya. Iya, nyanyi voice acting gitu aja. Atau mungkin gambar. Gambar ribet pak, ini gimana kita nilainya? Oh pasang gambar udah. Kita nggak bisa kayak. Ya, maksudnya kita cari ini yang jadi juri-jurinya ini, mungkin ada yang jago. Ya, nanti jadi jurinya bukan kita yang menilai pak. Itu ada kok. Gue nggak bisa. Nah itu dia. Tapi ya baru itu aja. Gue cuma jelasin itu doang, bakal ada sih nanti talent show, masih gue pikirin, masih gue rencanain. Tapi ya untuk situ aja. Nah, terima kasih udah mendengarkan podcast kita hari ini. Kita langsung belum ya. Iya juga nanti pembahasan nanti juga apa Dit? Paling ini sih kan masih ada sisa waktu setengah jam, mungkin bisa curhat juga. Ini kan Sabtu kan juga sebenarnya juga jadi ajang curhat juga sebenarnya kan. Iya sih. Silakan. Mau bicarain apa nih? Atau kalian mau kayak lepasin ngerasain kayak ngejujur mengtuturkan sesuatu apa yang kalian rasakan setelah mendengarkan ocehan kita yang nggak jelas ini. Berceloteh. Iya, ini cocotnya dia bisa banget. Cuma bacot doang bisanya. Kakean cangkemnya. Gua di Jawa nggak ngerti. Intinya itulah. Bu minta duit nggak ada alasan, terima kasih. Mending ini. Kalian donate terus. Kita diam-diam aja dan.
Bagi kalian mau donasi, gue bakal kasih rekening gue. Saweria. Pakai Saweria. Saweria atau terakhir sih rencananya, tapi yang itulah donasi bakal ada kok nanti. Ini kita juga masih kecil, kita juga kontennya masih lokal. Dan juga nanti minggu depan bakalan ada video yang diupload dengan podcast kita, dan kita bakal rencana upload video podcast kita kali seminggu, dan per bulan bakal ada highlight podcast yang dimana itu podcast sebulan itu bakal jadiin satu momen-momennya gitu, momen-momen. Artinya apa tuh kalau aura? Itu auranya bisa dibilang kayak orang yang ngisi energi, ngisi moodnya orang gitu, kayak penghibur gitu, atau kayak penyemangat gitu. Itu yang gue dapet. Annoying orange. Iya, kadang juga ini orangnya juga bisa termasuk ngeselin orangnya. Jadi kadang orang yang terlalu udah banyak energinya, kita tambahin lagi bakal kayak kesel karena udah terlalu banyak, overload gitu. Iya benar. Kalau gue dulu merah sih. Waktu itu gue pernah dibacain tuh merah. Darah ya, berani. Darah itu merah, jenderal. Tulangku putih. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dengan Wah, Dani bisa nyanyi, Dani nyanyi. Ya Dan, lu nyanyi Dan. Nyanyi apa? Jelek coy suara gua, coba jelek. Jangan. Ada nggak sih gua sekarang podcastnya lebih tenang ya? Lebih tenang kenapa tuh? Karena enggak, soalnya gua lebih santai sekarang gua ngebawanya. Gak kayak, wih, heja, gitu. Yalah, kalau misalnya lu gitu-gitu terus pasti tidak berkembang dong. Kayak tadi gue. Begitu orangnya. Gue kayaknya pas gue pindah gue nyadar, oke, gue udah dewasa, gue lebih dewasa lagi. Soalnya gue di Surabaya sendiri sekarang. Baru pertama kali ngerasain hidup sendiri ya. Yoi. Aku udah sering pak, nggak punya pacar lah ya. Tapi alhamdulillah pas gue datang ke sini gue nggak ditanyain, kenapa tiba-tiba pindah di sini? Oh calon udah di sini ya gitu. Alhamdulillah kan. Aduh, itu rese sih. Kadang-kadang di Surabaya. Alasan gue pindah spontan, literally. Gue pindah ke Surabaya karena emang peluang bisnis emang. Gue kebanyakan kenalan gue yang musik komposer, yang studio, yang voice acting, yang perform gitu semacamnya. Kebanyakan di Jawa, Pulau Jawa. Nah, gue di Makassar gak ada kenalan, jadi gue lebih mudah lagi mendapatkan duit di Pulau Jawa ini, gitu. Gitu ya, ke gunung mana terus nyantet gitu, pesugihan. Asik sih emang. Tunggu apa? Terus sekali naik gunung lawu deh. Pesugihan. Gue nggak nangkep makanya gue bilang ya itu. Tunggu apa? Itu. Gunung Kawi, benar, Gunung Kawi tuh tempat pesugihan tuh, banyak dukun soalnya sana. Gedung asli ada, Gunung asli nggak ada ya, Kawi. Kawi itu pak. Gue kemarin pas jalan-jalan sama teman gue di sini, gue di mall keliling-keliling ngeliat kanan kiri sama teman gue nyari-nyari pun ini bagus di pun di mana ini. Gue kemarin dapat, lu tau gak sih stand ini make up itu yang CNF? Gak tau gue. Intinya ada stand kayak make up atau mungkin kayak apa itu CNF kan gitu. Gue bilang kan ada event di Jepangan CF gitu kan, Comic Frontier kan, yang nggak ada sekarang. Gue bilang teman gue, mas kangen event di Jepangan nggak? Oh kangen dong, bilang ayo kita ke CF. Itu CF tuh ya, Comic and Frontier. Comic Frontier. Berarti itu di mall mana? Tunjungan Plaza? Bukan, PTC. What? PTC, Pakuan. Oh, Pakuan. Pakuan Trade Center. Oh, udah lama gua gak ke Surabaya. Yang anak Surabaya, ayo nih kepertemuan sama host, ayo traktir gua. Makasih Dani.
Oh itu anak Surabaya tuh. Tuh, arek Surabaya tuh. Arek Surabaya. PTC, PTC, PTC. PTC. Jadi anak Surabaya tapi nggak anak Surabaya nggak Surabayaan. Gue jujur ya pas datang gue udah 3 hari di sini kan. Udah 5 hari kan. Gue Selasa datang, Senin datang, Selasa jalan langsung ke PTC. Habis itu besoknya gue ke rumah bos gue. Besoknya gue langsung nginep di rumah bos gue. Melanggar PSBB kan. Wah, jadi jangan ditiru ya guys. Jangan deh. Tuh, kamu kok nggak karantina sih gitu? Gue udah karantina di Makassar soalnya. Sanitizer kan semacamnya. Gue di Makassar, ingat. Gue di Makassar udah antara 2 bulan 3 bulan udah nggak keluar rumah. Dan lu bikin klaster diri lu sendiri dan klasternya Dani, klaster Dani. Klaster apaan? Klaster COVID. Itu apa sih kayak area penyebaran gitu loh. Klaster. Itu apa klaster? Aduh, kayak apa ya? Kayak gimana ya jelasinnya? Coba kan Anda tahu bisa baca itu. Gitu. Kayak klaster tuh kayak ini loh, kayak area penyebaran gitu loh, kayak klaster baru gitu. Misalnya klaster penyebaran COVID di kantor ini. Ya, kelompok area. Yang penting itu gara-gara kamu dari airport. Dan ini bukan masalah kamu di Makassar. Tehepelo, Itu gue kalau aku taunya klaster perumahan PIK yang naik sebulan sekali harganya. Gue ingat itu iklannya Bukit Golf Mediterania, pantai indah Bapuk, hunian keluarga. Cari bahan sih, cari bahan masakan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tapi ini dan kalau misalnya apa, ini juga ini sih, kalau habis traveling gitu, meskipun lu di Makassar pas tes swabnya lu negatif, tapi kan lu kan terekspos banget kan dengan orang-orang yang ada di airport dan di pesawat. Nah itu dikhawatirkan lu jadi klaster baru tapi emang disarankan sebenarnya ketika lu sampai di sebuah kota baru, apalagi kalau lu lewat public transport kayak pesawat, bus, kapal, itu emang harus sangat disarankan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Gitu tata caranya. Bukan tata cara sih. Gue diceramahin jadi sih sekarang. Waduh, fuck. Oh no. Ampun kan. Buat obat. Istri orang kantor WFH ke kantor sebulan sekali, pas masuk malah kena COVID. Kunus, iya betul. Tapi ya kalaupun emang lo mau keluar sih nggak masalah, apalagi kalau misalnya lo mau belanja gitu kan, emang kebutuhan kan. Jadi kalau misalnya emang pun lo harus keluar ya jalankanlah protokol sesuai dengan protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pro apa? Protokol. Oh iya, protokol ya. Kemarin ini di pas lu tau gua ke Papaya kan, kemarin bos gua kan cari bahan masakan. Ini dia cari ikan tongkol, enggak ada sih. Ikan apa? Ikan tongkol. Apa tadi? Ikan bacot kamu. Iya, Pak. Dia tahu gua nge-reference apa. Jadi gue ingetnya itu apa yang bocah SD itu kan yang Joko. Ikan kon. Allah. Yes. Tapi lu ada ini nggak? Apa? Hand sanitizer gitu-gitu? Ada. Ya udah. Lu pakailah itu tiap saat. Ngerasa hidung gue ini agak tersumbat tiba-tiba tadi pagi ini. Waduh. Itu lu taruh kapas kali di hidung lu. Hati-hati guys. Ayo tunggu. Itu nanti apa namanya? Penyebaran COVID lewat Discord bisa nggak ya? Hacu. Wah, sial, infeksi gue. Bisa. Gue bisa cium kok, santai. Kenapa?
Apa udah kayak gue masih hidup, gue masih sehat. Apa tuh Nissan? Enggak, ini gue tiba-tiba ini soalnya tadi pagi gue tidurnya terlentang, nggak ada bantal gitu. Gue biasanya tidur kan dua level bantal gue di atas dada, intinya hidup gue di atas dada. Itu kagak, jadi apa, ilmus gue itu ke belakang semua. Wah, menarik juga sih. Dunia emang sempit sih. Kok telentang masih hidup, nggak keselak? Tidur gini loh, gue tidurnya kemarin bantal cuma 1, gue minimal tidur sama bantal 2, bantal kepala harus 2 gue. Masalahnya Pak Bos pakai 2, gue nggak bisa. Gue baru ya. Lu ngerti gak sih Dan? Lu ngerti gak sih Dan? Gue udah bisa hidup. Aduh. Terlentang. Bukan telentang. Tidur telentang. Enggak, gini, gue lagi ngomong serius soalnya. Gue nggak nangkep, makanya apa telentang. Gue bilangnya terlentang, pakai R. Terlentang. Aduh, I should have known about that. Oh my god. Gila, lagi gak fokus kan, Din? Lagi gak fokus kita. Aduh. Ya, ini Reddit wish moment nih emang. Aduh, tulang gua. Masih ada waktu 15 menit nih guys. Iya, jadi kalau kalian mau cerita apa, sharing-sharing sambil santai, boleh banget. Sekali kan gitu. Hari Sabtu emang gak ada tamu, jadi kita gak bisa apa-apa. Iya. Gak mau, gua gak bisa jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak apa ya kalau ya? Coba keluarin jokes bapak-bapak terbaik lo. Kan lu bukannya join ini lo grup apa Facebook kayak iya. Iya. Tutorial menjadi bapak. Iya, tunggu ya, gua cek dulu. Coba. Kenapa ya? Ya, ada pertanyaan. Ya, saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Kenapa? Ya kenapa? Iya. Ya kenapa? Ya itu pertanyaan apa? Ya? Itu pertanyaan Mas. Kenapa ya? Itu pertanyaannya gitu. Kok gitu? Bapak. Jadi bapak sebagian pengantar apa? Jadi kan gue punya cerita sih, gue mau curhat sih sebenarnya. Ya elah, gue mau baca yang itu baru keluarin video gambarnya, kesel banget gue. share gue mau ngelawak itu yang persis sama yang lu share ke podcast chat. Aduh. Oh iya. Ya fail deh. Iya sih. Gue jadi ingat ini. Enggak usah lah. Kemarin gue ini lihat keponakan gue kan sakit demam gitu. Dikompres ya. Besoknya dia dirar, kaget gue. Loh. Jadi apa Dan? Jadi rar. Oh iya, never mind. Gue ngacar. Nih. Gue punya tebak-tebakan nih. Apaan? Huruf apa yang sering kedinginan? Soalnya apa? B, soalnya di tengah AC. Lalu baca ya pasti ya. Enggak, gue tahu kok. B, soalnya di tengah AC. Oh, iya. Bapak bisa aja. Si. Why? Oke, gue ada bahasa Inggris nih. Why 6 afraid of 7? Cause 7, 8, 9. Aku nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. 7, 8, 9. 7 memakan 9 itu 7, 8, 9 gitu. Aku nggak paham, aku nggak bisa bahasa Indonesia. Lah, tunggu. Gak lucu. Gue ngerti. Tapi gue mau sama yang mau garing-garing gitu loh, kayak garing lo. Nih, ini gue ada nih satu jokes. Aren't. Iya.
kerajaan Disney yang dengan gula merah apa, yo? Arendelle. Bukan, bukan. Apa? Arendelle. Gula merah. Arendelle. Itu kerajaannya ini, iya, kerajaan Frozen itu, Arendelle. Iya ikut. Gue baru susah jokesnya. Hampir lucu. Gua kemarin itu ngebuat lucunya itu pas si Pak Bos lagi main Kingdom Hearts. Dia lagi Arendelle kan bilang, Pak, gula merah itu. Apaan? Arendelle katanya. Separang kan. Nih, dan buah nih kata dari Mbak Luwi nih, buah pisang apa yang warnanya kuning? Hah? Ya pisang apa? Nih, buah pisang apa yang warnanya kuning? Lemon. Salah. Apaan? Nyerah nih. Apaan? Ya buah pisang apa yang warnanya kuning? Hayo ya pisang lah. Ya gue ngerti lah, maksudnya jokesnya apa, punchline-nya apa? Ya itu buah pisang apa yang warnanya kuning? Ya pisang kan warnanya kuning. Itu apa gimana? Mbak Lui nangis nih. Gimana? Ayo dari skip. Ya silakan Silakan share. Silakan share. Gini udah selesai kok pembahasannya. Pak, pasien yang terkena gejala rindu dilarikan kemana, Pak? Ke ruang ICU. Ini. Weh, lu yang ngelawak, lu yang ketawa aja. Ke ruang ICU. Astaga, Serenity. Ini kelakuan host kalian nih, satu lagi nih. Yuk. Ini nggak ada topik jadi kayak gini ya Allah. Iya. Lagi guys. Gue pengen tanyain deh buat kalian para pendengar ini, serius deh. Kalian topik yang menarik apa sih yang mau buat dibahas deh, yang bisa pembahasan panjang buat para itu pendengar. Finansial. Iya, selain itu. Ada nggak topik yang kalian pengen dibahas? Filsafat ya. Oh, filsafat di Inui bisa itu, dia suka itu ngetik. Ngaco, gue gak suka filsafat. Gue dengerin senior gue ngomongin filsafat aja gue pusing gitu. Ngomongin apaan sih, biasa lihat. Ih, aku ada lagi. Apa-apa dipikirin. Lo. Cara ya gue juga ngakak tuh barusan. Apa bahasa Inggrisnya ngunduh mantu? Download daughter-in-law. Iya kan, ngunduh kan download dan unduh manten. Ngunduh apaan sih bahasa Indonesia? Apa arti bahasa Indonesia? Ngunduh apaan? Ngunduh tuh download. Bahasa bakunya Indonesia. Iya, gue tahu ngunduh itu. Apa ada yang lain kah? Sumpah, gue pas pindah makin terlalu serius ya gue. Unduh mantu adalah momen ketika pesta pernikahan bukan lagi menjadi tanggung jawab pihak wanita sepenuhnya. So it's like itu sebuah istilah. Itu. Dan ini Arwush terus tadi. Ini nih guys, ada lagi. Awas, Jakarta siaga 1. Suasana makin panas dan nggak menentu. Hati-hati keluar tol Jatinegara atau Perumpung. Jangan lewat Pasar Gembrong atau sekitar Asmk Kota. Karena informasinya sudah ada tembak-tembakan di sana. Selain tembak-tembakan, ada juga mobil-mobilan, rumah-rumahan, dan juga kapal-kapal. Astaga, itu tipikal broadcast WA banget anjir, broadcast WA bapak-bapak anjir. Kesel banget gue dengernya, astaga. Buah jambu, buah pisang. Ini bagus nih, akademisi kalau di Sunda Empire mungkin disebut akadepunten. Jambu, buah pisang. Buah duren, buah semangka. Oh, lu pantunan, ayo Don, pantun. Enggak, itu nama buah. Loh. Ya gue mau pantun ya nih. Jalan-jalan ke pasar. Cakep. Makasih. Kabut ah.
Balik Aduh. Santai ya? Kasar. Pete apa? Kalau ngewewe ngelak, gue bacanya petenya lain itu, gue bukan pete. Aduh, mata lu coba dicongkel dulu Dan. Ada yang bisa ngomong Jepang nggak? Jepang. Lucu tuh itu iklannya. Ada yang bisa ngomongin Jepang nggak? Saya Pak. Bisa Pak. Jepang. Goblok ya. Itu iklan Aqua kalau nggak salah kan ya? Lupa gue. Iya Aqua itu. Atau antara Aqua atau Le Minerale itu. Aduh. Top bahas iklan Indonesia ini. Tapi ya udah sih gitu aja sih paling ya. Topik malam ini. Anjir. Apa. Barusan saya cuci mobil di tempat Pak Wahyu. Katanya steam. Taunya cuma 1 orang. Apa? Cuci mobil? Di rumah Pak Wahyu. Katanya steam. Taunya cuma 1 orang. Lama. Steam. Yang tadi gue nggak nyimak tadi. Duluan. Steam. Ya steam. Aduh, dasar. Aduh. Steam. Aduh, ibu Serenity. Boleh. Ini dari pembahasan jadi pembahasan kayak gini, ya ampun. Gak apa-apa ya. Santai-santai Dan. Hari Sabtu juga Dan. Lemesin. Tapi pas seksi. Ya udah bis. Kayaknya sih udah selesai. Jadinya. Mancing ikan. Iya, ini. Ya ampun, apa ini? Gue lagi kalau mancing. Ini lucu. Astaga, ini lucu banget aja mancing ikan. Aduh. Jadi ya udah mau mendekati nih ya. Udah. Ya, udah selesai dah. Mendingan buat penutup request lagu terakhir deh yang fun. Yeah. Ini ya. Tapi tunggu dulu, penutup dulu. Nggak, kosong. Oke. Ya teman-teman kita join. Terima kasih sudah mendengarkan Talking Session malam ini. Gua Dani dan co-host gua seperti biasa sih Dinui yang menemani kalian membahas topik menarik di lain waktu lagi. Oke, silakan Din. Ya, lagu terakhir penutup podcast hari ini yang sebenarnya cukup menyenangkan meskipun akhirnya endingnya tidak jelas seperti biasa. Yes. Lagu Tashani yang berjudul Caution. Enjoy. Enjoy ya guys.